Ketegangan perang, China kecam Amerika merusak stabilitas regional. Perselisihan antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut, termasuk baru-baru ini terkait Taiwan yang diklaim Beijing sebagai provinsinya. Militer China pada Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021 mengecam Amerika Serikat karena dianggap merusak perdamaian dan stabilitas regional. Pernyataan itu dikeluarkan China setelah kapal perang Angkatan Laut AS, US Navy, berlayar melalui Selat Taiwan sehari sebelumnya. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, mengatakan militer China melacak kapal USS Curtis Wilbur milik Angkatan Laut AS. Sementara, AS menyebut kapal perangnya itu melakukan transit rutin di Selat Taiwan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu, tanggal 20 Februari tahun 2021 mengulangi seruan agar Beijing menghentikan tekanan militer, diplomatik, dan ekonominya terhadap Taiwan. Deplu AS menambahkan bahwa China harus sebaliknya terlibat dalam dialog yang berarti dengan perwakilan Taiwan yang terpilih secara demokratis. Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayah yang berusaha memisahkan diri dan harus segera dipersatukan dengan seluruh China daratan dalam kebijakan One China Policy. Pada Januari tahun 2021, China menggenjot latihan perang di dekat Taiwan yang kerap kali disertai pelabrakan wilayah udara Taiwan. Lusinan pesawat jet pengebom dan jet tempur dikerahkan untuk melintasi Selat Taiwan untuk mengintimidasi pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen di Taipei. Kami serius memperingatkan pasukan kemerdekaan Taiwan, siapapun yang bermain api akan membakar dirinya sendiri, kata Menteri Pertahanan China Wu Qian. Dan kemerdekaan Taiwan, itu artinya perang, ujarnya menegaskan. Wu Qian menegaskan, PLA akan membalas dengan serius setiap intervensi asing dan provokasi dari pasukan kemerdekaan Taiwan. Suasana Laut Natuna Utara semakin hari semakin panas saja. Ketegangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Masing-masing kubu menyiapkan diri untuk kemungkinan perang di Laut Natuna Utara, saat China membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly, Vietnam dan Filipina juga diam-diam melakukan hal yang serupa. Ketika militer China menggelar latihan perang di Laut Natuna Utara, militer Amerika Serikat, AS, tak mau kalah. Bahkan, AS mengundang Inggris, Prancis, India, dan Jepang untuk unjuk gigi di Laut Natuna Utara. China selalu berambisi untuk menguasai seluruh area Laut Natuna Utara lewat nindas Line. Berbagai cara ditempuh Presiden China Xi Jinping demi mewujudkan ambisi itu, sekalipun dengan mengingkari janjinya sendiri. Oriana Skyler Mastro, peneliti dari Freeman Spogli Institute for International Studies Universitas Stanford, menyebut pemerintah China memang sering mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang. Secara resmi, China menyatakan pihaknya siap berkomitmen mengikuti resolusi damai terkait konflik Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri China bahkan menegaskan pada Juli tahun 2020, China takkan berupaya mencari cara untuk menjadi kekaisaran maritim dan akan memperlakukan negara tetangga atas dasar kesetaraan. Namun, di sisi lain, Presiden China Xi Jinping begitu sering melontarkan tanggapan yang menunjukkan betapa besarnya ambisi China menguasai Laut Natuna Utara. 42,7% dari komentar-komentar Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara bersifat kompetitif dan ambisius. Masih ada alasan tambahan untuk mengabaikan pernyataan kooperatif,
damai, Xi Jinping, reputasi buruk soal ketidakjujuran, kata Oriana dikutip pikiran rakyat.com dari The Interpreter. Hampir 6 tahun lalu, tepatnya pada September tahun 2015, Presiden Xi Jinping sempat mengeluarkan pernyataan sikap di Gedung Putih, Washington DC, AS. Xi Jinping berjanji tidak akan memiliterisasi pulau-pulau buatan China yang tengah dibangun di Laut Natuna Utara. Aktivitas konstruksi yang sedang dijalankan China tidak menargetkan ataupun berdampak pada negara manapun, kata Presiden China Xi Jinping kala itu. Dan China tidak berusaha untuk mengejar proses militerisasi, ujarnya menambahkan. Sebenarnya, janji yang diucapkan oleh Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara tidak begitu spesifik dan jelas. Xi Jinping menyebut pihaknya akan membekukan kegiatan pengerukan, pembangunan pulau, atau aktivitas lainnya di Laut Natuna Utara. Istilah militerisasi yang digunakan Presiden China itu pun tidak dijelaskan secara gamblang. Pada Mei tahun 2019, Kepala Staf Gabungan Militeras Jenderal Joseph Dunford mengatakan China jelas-jelas mengingkari komitmennya di Laut Natuna Utara. Menurut dia, China sudah membangun landasan pacu sepanjang 10.000 kaki, 3.048 meter, fasilitas gudang amunisi, pengerahan kemampuan rudal pertahanan secara rutin, kemampuan penerbangan, dan lain-lain. Artinya, China memang telah memiliterisasi pulau-pulau ini untuk membangun kendali terhadap Laut Natuna Utara dan kepulauan di dalamnya. Ini merupakan salah satu janji yang diingkari oleh Presiden China Xi Jinping demi ambisi menguasai Laut Natuna Utara. Menurut Robert G. Suter dan Chin Hao Huang, China memang selalu menampilkan dua sisi yang bertolak belakang ketika berhubungan dengan kebijakan luar negeri di Asia Tenggara. Dikutip pikiran rakyat.com dari Comparative Connections, Presiden Xi Jinping beberapa kali mengungkapkan China selalu ingin memiliki kerjasama politik dan ekonomi, keuntungan bersama, dan hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Di sisi lain, Xi Jinping mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki China untuk memenangkan sengketa di Laut Natuna Utara. Kontradiksi ini membuat banyak kritikus menggelarik Xi Jinping sebagai pemimpin bermuka Janus. Janus dikenal sebagai tokoh Yunani yang selalu menggunakan wajah murah hati dan ramah demi menutupi ambisi yang didasari kontrol dan dominasi.